Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida Desi Rahmawati, nomor NIM 25010684279. Berikut penjelasan tentang pendekatan Reggio Emilia dalam pendidikan anak usia dini. Awal tentang tema Reggio Emilia. Yang pertama yaitu kurikulum bersifat muncul atau emergen. Pendekatan ini berpusat pada anak, di mana kurikulum bersifat muncul atau emergen dan tidak tetap atau terencana sebelumnya. Anak-anak memiliki peran besar dalam menentukan apa yang ingin mereka pelajari, bukan guru yang memutuskan. Tujuan utamanya adalah melihat anak sebagai pribadi yang kompeten dan penuh potensi. Yang kedua yaitu asal-usul di Italia. Pendekatan ini berasal dari desa Reggio Emilia, Italia. Tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tokoh yang memprakarsai dan mengembangkannya adalah Laurence Malaguzzi. Malaguzzi berpendapat bahwa pikiran anak-anak memiliki potensi besar atau plasticity dan kemampuan hebat untuk belajar jika dibimbing dengan cara yang benar. Peran guru atau co-learners. Dalam pendekatan ini, peran guru berubah. Guru tidak berdiri di depan kelas untuk mengajar dan mengarahkan, melainkan menjadi mitra belajar atau co-learner. Guru sering terlihat bekerja sama dengan anak-anak, misalnya duduk di lantai, di meja, atau meneliti sesuatu di komputer bersama siswa. Karena tidak ada rencana pelajaran yang tetap, guru harus melakukan banyak dokumentasi setiap hari tentang apa yang terjadi untuk memahami minat anak dan merencanakan materi apa yang dapat dibawa ke kelas untuk meningkatkan pembelajaran keesokan harinya. Dengan mengikuti minat siswa, guru memastikan bahwa anak-anak bersemangat dengan apa yang mereka pelajari. Sebagai guru ketiga, selain orang tua atau guru pertama dan guru di sekolah yaitu guru kedua, pendekatan Reggio Emilia memperkenalkan konsep lingkungan sebagai guru ketiga, the third teacher. Lingkungan belajar dideskripsikan lebih alami dan menggunakan banyak elemen serta materi yang mungkin tidak ditemukan di ruang kelas tradisional. Para guru mencurahkan banyak waktu dan energi untuk merancang lingkungan agar sesuai untuk anak-anak. Desain awal bersifat sangat terbuka atau open-ended, sehingga ruang tersebut dapat menjadi personal dan individu saat anak-anak menjadikannya milik mereka. Keberhasilan. Yang pertama, sekolah yang mengimplementasikan metode ini seperti Stanley Clarke School di Scott Beth, Indiana, telah melihat siswa mereka yang lulus dari program tersebut dan pindah ke jenjang sekolah dasar, menengah, bahkan menengah atas. Semuanya berprestasi. Pendekatan ini dinilai memiliki potensi tak terbatas karena memungkinkan anak-anak belajar dengan menjadi penasaran, kreatif, dan pemikir kritis yang merupakan keterampilan penting seumur hidup. Kelebihan video. Yang pertama yaitu kelebihannya informasi komprehensif. Deskripsinya, video ini tidak hanya menjelaskan prinsip-prinsip Reggio Emilia, tetapi juga menyentuh asal-usul sejarahnya di Italia dan bagaimana ia diterapkan di Amerika Serikat atau Indiana, memberikan gambaran yang lengkap. Yang kedua yaitu konteks visual dan nyata. Video ini menyajikan cuplikan langsung di ruang kelas atau Stanley
Clarke School menunjukkan bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam praktik. Misalnya, guru yang bekerja side by side dengan anak yang menjelaskan konsep seperti lingkungan sebagai guru ketiga. Yang ketiga yaitu kredibilitas sumber, yakni sebagai segmen dari PBS Michiana, kontennya cenderung berproduksi baik dan kredibel. Wawancara dengan praktis pendidikan dan administrator yang terlibat langsung memperkuat validitas informasi. Yang keempat yaitu kelebihannya fokus pada hasil, yakni video menyertakan diskusi tentang bagaimana keberhasilan pendekatan ini diukur, yaitu melalui kesuksesan jangka panjang siswa ketika mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima yaitu menjawab pertanyaan dasar, yakni video secara efektif menjawab pertanyaan kunci seperti peran guru yang berubah, bagaimana kurikulum direncanakan tanpa rencana pembelajaran tetap, dan mengapa lingkungan fisik itu penting. Tangan video yang pertama yaitu keterbatasan kedalaman, yakni dengan durasi kurang dari 6 menit pembahasan mengenai model pedagogik yang kompleks ini harus ringkas. Video tidak dapat membahas secara mendalam tantangan implementasi, biaya, atau proses pelatihan guru yang intensif. Yang kedua yaitu sifat promosi atau kurang kritis. Video cenderung sangat mendukung pro approach dan hanya menyoroti kelebihan serta kesuksesan. Tidak ada pandangan kritis yang seimbang, misalnya kesulitan adaptasi, hambatan kurikuler, atau pendapat dari pihak yang skeptis. Yang ketiga yaitu fokus regional. Judulnya sangat spesifik, menyebut Michiana, yang mungkin membuat penonton di luar wilayah tersebut bertanya-tanya, apakah informasi dan hasil yang ditunjukkan berlaku secara universal di semua jenis sekolah. Yang keempat, kurangnya suara dari pihak lain. Fokus wawancara utama adalah para pendidik dan administrator. Perspektif langsung dari orang tua atau siswa yang lebih tua tentang dampak dan pengalaman harian mereka kurang disajikan. Dengan pendekatan sekolah Reggio Emilia dengan sekolah TK Al-Husna, yang pertama yaitu aspek fokus kurikulum. Pendekatan Reggio Emilia muncul atau emergen, kurikulum fleksibel didasarkan pada minat dan proyek anak. Sedangkan di sekolah Al-Husna terstruktur, kurikulum telah ditetapkan secara nasional atau kurikulum nasional dengan target materi spesifik. Yang kedua yaitu aspek peran guru. Pendekatan Reggio Emilia, rekan belajar atau peneliti. Guru mendampingi, mengamati, dan mendokumentasikan proses belajar mengajar anak. Sedangkan di sekolah TK Al-Husna, pengajar atau fasilitator, guru memimpin pengajaran untuk mencapai capaian yang ditetapkan. Perbandingan yang ketiga yaitu lingkungan fisik. Guru ketiga yaitu lingkungan dirancang secara estetik dan terbuka untuk mendorong eksplorasi anak. Sedangkan di TK Al-Husna bersifat fungsional, lingkungan berfokus pada fungsi kelas meskipun diupayakan nyaman dan mendukung. Selanjutnya yaitu perbandingan penerapan. Pendekatan Reggio Emilia umumnya ditetapkan di PAUD atau TK swasta sebagai filosofi inspirasi. Sedangkan di TK Al-Husna standarnya wajib di semua jenjang pendidikan nasional. Sekian presentasi yang saya sampaikan tentang pendekatan Reggio Emilia dengan perbandingannya dengan TK Al-Husna Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.